kepada Bani Israel, ya, peringatan melalui Nabi Musa, melalui kitab Taurat, yang mereka ini sudah keterlaluan dalam maksiat, tidak bersyukur kepada Allah, padahal nikmat yang diberikan kepada Bani Israel ini berkali-kali, nikmatnya luar biasa, Allah selamatkan, ya kan, ya. Tapi mereka masih juga durhaka kepada Allah sampai anak sapi disembah. Makanya Allah berikan hukuman dengan cara membunuh diri agar taubatnya diterima. Dalam tafsir Kementerian Agama memang ya tradisi mengorbankan nyawa dengan bunuh diri sendiri itu bagian tradisi dari sejak dahulu ada memang. Ya, jadi memang Allah terima taubat itu dengan cara Bani Israil itu adalah membunuh dirinya sendiri. Sampai begitu. Jadi kalau dia hanya taubat istighfar minta ampun, belum Allah terima taubatnya sebelum dia membunuh dirinya. Bahkan dalam sebuah riwayat kalau dia tidak mampu membunuh dirinya sendiri, dia boleh minta bantuan kepada orang lain untuk membunuh dirinya. Sampai begitu tuh. Kalau dia nggak sanggup begitu membunuh dirinya sendiri, baru dia diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai seperti itu. Ya Allah. Bayangkan kalau itu terjadi kepada umat Rasulullah ya. Mungkin pada berhenti kali. Habis umatnya? Iya, habis zina bunuh diri, habis korupsi bunuh diri. Allah. Allah. Itu tuh dibandingkan dengan ya. Surat Al-Hijr. Al-Hijr. 97, 99 Yang mana bunyinya? Al-Hijr. Surah keberapa? 97, 99. Surah ke Al-Hijr itu surah keberapa? Tunggu saya cari dulu ya. Surah Al-Hijr ayat 97, 99. Al-Hijr itu saya cari dulu ya Pak. Oke. Kebetulan di surat berapa? 262. Surah ke-15 ya. 262. 262. Halaman 262. Ayat berapa tadi? 97 berarti halaman 267. 97 99. Terakhir ya? Terakhir ya? Ya. 97 walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun, begitu. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ini bukan loh. 97 ini ya kan? 97 bunyinya, sungguh kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Maka bertasbihlah kepada Allah, memuji Tuhanmu, dan jadilah engkau di antara orang yang sujud. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Wa'bud, dan sembahlah rabbaka Tuhanmu, hatta yatikal yakin, sampai datang kepadamu yakin. Sampai datang kepadamu ajal gitu ya. Itu. Jadi ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita ini memuji Allah, bertasbih. Ya, makanya ucapan tasbih ini ucapan memang Allah perintahkan fasabbih. Banyak ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk bertasbih. Fasabbih, lalu memuji Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian kita menyembah Allah sampai datang ajal, sampai datang keyakinan, sampai datang ajal kepada kita. Ya. Jadi ini rasanya beda dengan ayat ini, Pak Prof ya. Kalau ayat ini kan tentang Bani Israel yang tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan, lalu dia menyembah patung, ya kan? Menyembah anak sapi tadi, ya. Kemudian diperintahkan taubat dengan membunuh dirinya sendiri. Nah, kalau ayat ini perintah Allah ya kepada kita untuk bertasbih kepada Allah
untuk memuji Allah, ya, dan menjadi orang yang selalu sujud. Maksudnya orang yang selalu melakukan sholat. Dan sembahlah Allah sampai datang keyakinan, ya, sampai kita mati, ya, artinya sampai ajal datang kepada kita. Kalau ini kan lain kan, maaf, tadi kan kalau lokal tadi kan Ya, tentang sifat-sifat Bani Israel. sekarang, sifat tidak bersyukur Bani Israel. Ya, Kalau ini karena hal ini tentang bagaimana Allah berikan Al-Hijr. kekuatan menghadapi hujatan orang, Ya. hujatan orang-orang yang tidak sepakat, orang-orang yang menekan. Nah, karena itu pada diberi kekuatan karena nanti itu ujung-ujungnya kematian lah semua Allah tampakkan janji Allah itu. Nah, jadi kalau ini enggak. Maka dalam di Al-Baqarah juga ada tuh yang minggu lalu, ya. Salat khusyuk itu adalah allazi yazunnuna mulaku ar-rabbihim. Orang yang melaksanakan salat khusyuk itu salat yang yang membuat dia itu seakan-akan berjumpa dengan Allah. Nah ini yang alladzina yazunnu an mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya, lakukanlah salat khusyuk karena salat itu berat bagi orang, kecuali orang yang salatnya khusyuk. Ya, alladzina, yaitu orang-orang yang yakin bahwasanya mereka akan berjumpa dengan Allah. Ya, yakin dengan berjumpa. Makanya untuk mendapatkan ini namanya ihsan. Ihsan itu ada iman, ada Islam, ada ihsan. Ihsan itu adalah menyembah Allah seakan-akan kita melihat Allah. Dan kalau kita tidak mampu melihat Allah, yakinilah Allah melihat kita. Jangan seperti ayat 55 ini, nanti nyambung ayat 55. Yaitu Bani Israel ini sampai nantangin ini. Apa tantangannya kepada Nabi Musa? Wa iz qultum ya Musa, ingatlah ketika kamu berkata, ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallahu jahratan. Kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Jadi melihat Allah dengan mata kepala. Dia akan beriman, percaya dengan Nabi Musa kalau dia bisa melihat Tuhan Allah seperti dia melihat anak sapi tadi. Apa yang terjadi? Fahajatkumus sha'iqah wa antum zanun. Nah, mereka yang ngomong begitu itu disambar oleh halilintar, disambar oleh petir, dan kalian menyaksikan secara langsung. Kenapa? Karena mereka lancang terhadap ungkapan seperti tadi. Mata kepala ini tidak akan mampu melihat Allah karena mata kita terbatas. Melihat Allah itu hanya dengan mata hati, ya, mata hati. Ya, ini sifat-sifat Bani Israel itu luar biasa. Sampai ya tuh sampai dia ingin percaya kepada Nabi Musa, sampai dia nantangin kalau dia bisa melihat Allah dengan mata kepala. Ini sifat Bani Israel ini termasuk orang dalam arti orang Yahudi. Nah, iya memang begitu. Bagaimana kan? Iya. Bani Israel itu memang Yahudi kan. Iya, maksudnya kan Yahudi sendiri kan ada yang baik. Kalau itu ada yang baik, umat itu ada yang buruk. Nah, Kalau yang baik itu yang Bani Israel ikut kepada Nabi Musa. Gitu. Ya. Iya, ikut Nabi Musa, ahlul kitab nanti namanya. Sifat umum ya. Iya, Bani Israel itu sifat umum. Nah, jadi mereka ini dalam tafsir dijelaskan meminta ya Allah agar bisa dilihat dengan mata kepala, dan itu nadanya sangat kasar. Mereka menyebut nama Nabi Musa pun dengan sebutan langsung, ya Musa. Jadi ungkapan itu ungkapan yang tidak ada etika, tidak ada adab, tidak ada akhlak, ya kan? Langsung, hai Musa, begitu kan? Saya ingin beriman kepadamu kalau saya bisa melihat Allah dengan jelas. Ini permintaan yang sudah keterlaluan. Mereka sudah diberikan begitu banyak nikmat Allah, tapi tetap juga durhaka. Ya, mereka ini durhakanya sudah berkali-kali lipat. Maka apa yang terjadi? Waktu itu langsung petir menyambar mereka sebagai hukuman. Hukuman karena mereka itu sampai ngomong seperti itu. Nah, peristiwa disambar petir ini peristiwa dahsyat sehingga layak sekali dikatakan peristiwa kematian yang dapat menghancurkan kehidupan generasi mereka secara keseluruhan. Dan sampai seperti itu. Nama itu Bani Israel, Pak. Israel itu nama lain dari Yakub. Iya, nah. Ada Israelnya dulu. Israel itu nama panggilan
panggilan lain daripada Nabi Yakub. Nah, itu Bukan kan keturunan. terkait dengan daerah. Bukan. Jadi lain dengan sekarang ini Israel itu lain. Bukan, itu dari nama panggilan Nabi Israel yang Yakub. sekarang Ionis itu. Ya, kan ada hubungannya itu ya. Ya emang itu, tapi Israel kan sama itu. Tapi sebetulnya Israel itu adalah nama panggilan lain daripada Nabi Yakub. Jadi dari sejarah itu kan Nabi Yakub punya anak ya kan, ada Nabi Yusuf dan yang lain-lainnya itu kan. Nah dari keturunan itulah namanya Bani Israel. Ya keturunan Yakub, keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Jadi nggak ada hubungannya dengan yang sekarang ini. Ya bisa jadi ada hubungannya, karena memang sudah Jadi seru itu lucu juga, Pak Prof. gimana. Jadi pertama Nabi Yakub itu memang di Palestina, Nabi Ibrahim itu di Palestina. Lanjut kepada Nabi Yakub. Nabi Yakub punya 11 anak, 12 anak. Ada yang namanya Yehuda yang super jahat, ada Benyamin, ada macam-macam gitu kan. Levi yang baik itu Levi. Karena Levi itu Levi. Dan ada Nabi Yusuf alaihissalam. Nah yang ini Nabi Yusuf itu kan dari istri yang berbeda. Ya. Nabi Benyamin juga istri yang berbeda. Sisanya dari istri yang tua. Karena kata Allah juga yang ini anak-anak Nabi Yusuf yang lain ini